Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazima Simfliha akan menjelaskan tentang penerimaan pada produk. Di sini sudah ada tabel, ini ada rinciannya. Kita ambil tahun dan hitungannya itu per bulan ya guys. Bentar, kita hitung per bulan penerimaan per produksi per bulannya. B itu bulan dan B1 itu sama dengan bulan 1 atau Januari dan seterusnya B2 Februari terusnya terus ini ada tahun dan nilainya itu 12 bulan, satuannya bulan, siklusnya itu produksi selama 1 bulan. Untuk kuantitas tenaga kerja ini tidak ada, soalnya tenaga kerjanya cuma jadi satu, apa ininya, tenaga kerjanya cuma satu. Terus lanjut ke material guys. Maaf, teman saya. Terus material itu isinya bahan-bahan yang dipakai. Alat dan bahan itu ada tepung beras, tepung kelor, plastik kemasan, label double tip, listrik, transportasi. Nah, ini tepung beras ada 1 kilo, tepung kelor ada 1 kilo, plastik kemasan 2 pieces, label 3 lembar, lembar yang gede ya, nggak mungkin yang kecil. Terus double tip 2 pieces, listrik bulanan, transportasinya itu menyesuaikan sama yang akan dikirimkan. Terus setelah itu, karena pembuatan setiap bulan sama, maka dari itu setiap bulannya ya sama, dimasukin aja ini. Caranya kayak gini ya guys. Biar ini nggak manual, ini kita ke- ketik ini dulu ya. Apa sama dengan tik sama dengan kita cari tuh mana yang akan dimasukin. Ini ya rincian biaya ini. Semisal tepung beras, dek, langsung di enter. Nanti bakal masuk ke sini guys. Kalau semisal mau biar masuk semua, nanti tinggal diseret kayak gini. Set, gitu. Nanti berubah. Dah, gitu. Sama seperti ini. Ini kan keterangannya di rincian biaya ya. Lah, rincian biaya sama dengan kita ambil dari rincian biaya ini, kita ambil yang kuantitasnya, terus di enter. Set, nanti langsung masuk ke situ. Nanti kalau emang mau disamakan, ya tinggal ditarik, itu bakal menyesuaikan sama data yang di eh, awalnya itu. Ini juga nanti disesuaikan. Di sini juga iya masuk. Ini masuk ke ini ya, samain sama ini. Kalau mau ini biar sama, biar nggak manual, biar nggak capek, caranya gini. Sama dengan klik aja sebelahnya, terus di enter, habis itu ditarik, tarik kayak gini, nanti bakal menyesuaikan. Oke. Itu sama sampai bulan ke-12. Setelah itu kita masuk ke harga ya. Harga. Harga itu kan aslinya kalau kita ada kuantitas tenaga kerjanya, ini kan yang variabel ya. Misal kita ada tenaga kerja produksi atau penyiapan alat bahan atau pas apalah terserah, itu kan pasti ada cara-caranya sendiri. Kan kalau punya aku nggak ada ya, punya saya nggak ada. Terus ini berarti langsung masuk aja ke material. Soalnya kuantitas tenaga kerjanya nggak ada. Terus setelah itu dimasukin biar nggak manual, biar nggak capek sama seperti ini. Ini diginiin aja, guys. Diklik sama dengan terus ini diklik enter. Nah, nanti kalau mau sama kayak di atasnya ya tinggal ditarik seperti ini. Set gitu ya guys. Oke. Sama semua. Ini juga kalau mau sama tinggal dimasukin, masukin. Untuk harga juga diambil dari yang ini, yang rincian biaya produksi di sini. Nanti dimasukin kayak cara yang tadi tuh loh, guys. Nah, ini tuh jumlah dari ini ya. Yang ini yang kuning atas itu berarti data dari yang bawah. Tuh jumlah. Ini jumlah ya. Jumlah ya kayak biasa sama dengan sum ini terus ditarik ya guys.
Bentar. Nah, segini segini. Nanti kalau mau ini sama ya tinggal disama dengan ketik ini, diklik ini, di enter, terus ditarik ke bawah, gitu aja. Terus setelah itu ke biaya variabel. Biaya variabel ini dihitung dari per kilonya, dari kuantitasnya pada saat bulan itu. Lah, kita masuk lagi-lagi kita nggak ada itu ya tenaga kerjanya ya. Jadi kita cuma memasukkan yang material aja. Kita masukkan seperti biasa sama dengan terus diklik terus di enter. Nanti kalau emang mau sama seperti atasnya kita tarik lagi seperti itu. Lah ini kita sesuaikan sama yang atas, kita tambah Rp per kilogram rupiah per kilogram. Nah ini harganya per kilogramnya. mm, Tapi pada biaya variabel ini nanti kita kalikan yang ini, yang materialnya. Jadi kan ini udah ada harganya ya per bulan. Itu nanti dikalikan sama yang ini ya guys, yang satu, dua, tiga. Itu kayak habisnya itu berapa sih dalam satu bulan? Dikalikan harganya gitu lah. Gini caranya. Caranya kayak gini. Ini contoh ya. Ini kan tepung beras ini kan 1 kilo per bulan. Nah, harganya kan 25.000 ya. Nanti tinggal gini, klik, diklik, kok nggak mau. Nah, ini kan udah ada rumus G10 dikali G19 nih. Kalau kita klik, kita ketemu nih. 1 kali 25.000, hasilnya 25.000. Kita klik lagi, caranya kayak gini. Nah, ini ketemu lagi kan, 1 kali 50.000, hasilnya 50.000. Ini lagi, ini ketemu 2 kali 24 sama dengan 48. Kalau kali itu, kalau di Excel ini ya, bintang ya guys. Nah, kalau mau sama, kan kita pengeluaran produksinya kan sama ya setiap bulannya, yaitu cuma 2 kilo. Bahannya ya cuma itu tepung beras sama telur apa tepung kelor digabung. Nah itu kan 1 kilo tambah 1 kilo kan jadi 2 kilo ya guys. Nah terus kalau ini dijumlah kayak tadi di atas sama dengan visum, terus kurung tutup buka, kita seret seret dari yang akan dijumlahkan. Seperti ini, ntar. Nah, ketemu jadinya 328.000. Seperti itu. Nanti kalau mau sama, tinggal ditarik. Tarik, 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 tarik. Gitu. Kayak gini. Kalau mau sama ya tinggal kayak gini. Eh, hmm, sama dengan klik enter. Nah, kalau mau sama, kayak gitu aja terus, guys. Masuk ke yang biaya tetap. Nah, ini biaya tetap ini, kenapa listrik masuknya ke biaya variabel? Soalnya kadang per bulannya nggak segitu, nggak mesti 150 gitu loh, tergantung pemakaian gitu. Terus transportasi juga tergantung pemakaiannya, tapi rata-rata ya segitu gitu. Terus ini biaya tetap. Nah, yang tetap ini tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja? Soalnya di situ, di perusahaan situ, semua dari apa persiapan alat bahan, terus produksi, pengemasan itu cuma satu orang yang ngelakuin gitu loh. Nggak ada yang nggak ada yang pembagian-pembagian seperti itu. Makanya biaya tetap itu nggak tergantung produksinya juga. Itu mau produksi 50, mau produksi 3 kilo, 5 kilo, atau mau produksi apapun, dibayarnya tetap segitu gitu. Makanya kita masukkan ke biaya tetap. Kalau biaya variabel kan biasanya semisal tenaga kerja itu, orang yang kerja itu semisal dihitung dari produksi. Semisal kalau satu harinya produksi 10, ya berarti digajinya semisal satu bungkusnya 10.000 ya berarti 100.000. Tapi kalau minggu besoknya 20 ya berarti digajinya 200.000 gitu kan tergantung produksi. Kalau di situ enggak, kalau di sini itu mau produksi atau enggaknya, mau produksi produk ini atau yang lain, mau seberapa banyaknya,
mau gimana pun dibayarnya tetap segini per bulan 500.000 seperti itu. Makanya tenaga kerja dimasukkan ke biaya tetap. Biaya tetap cuma ada tenaga kerja aja ya guys. Nah, tenaga kerja itu 500.000 per bulannya nanti langsung dimasukin aja kayak biasa bisa dengan diklik enter seperti itu. Nanti akan yang sebelahnya akan menyesuaikan biasanya. Terus setelah itu total biaya produksi. Masuk. Total biaya produksi ini didapatkan dari penambahan eh penjumlahan dari biaya variabel dan biaya dan harga. Hmm, ini sama ini ya guys. Kita lihat dulu apakah benar. Kita lihat. Hmm, klik. Nah, itu. Yang atas ini nggak kelihatan ya. Pokoknya ini tuh penjumlahan ini tambah ini. Ini caranya guys. Caranya set klik. Ini dipencet itunya zoom. Terus ini jangan lupa pencetkan. Kan udah gini. Terus kalau aku ya kan kemarin kemarin tak pikir-pikir kayaknya ini deh pakai ini titik dua. Lah ini kan sama kan. Lah kita hapus klik yang akan ditambahkan. Misal ini. Ini. Tuh. Nah, terus baru di enter. Masuk. Jadinya jumlahnya 872. Nanti kalau udah gitu pinggirnya akan menyesuaikan sama seperti itu. Terus habis itu hasil produksi per tahunnya. Nah, jumlah produksi itu kalau masker ini ya guys, ini masker Kelor per buah atau per pieces ya. Itu satu piecesnya 50 kilo, 50 kilo banyak banget. 50 gram. Kalau satu bulan itu 2 kilo atau 2.000 gram, berarti ya berarti satu bulannya 40. Iya nggak sih? 40 pieces kan. Nah, nanti dikalikan di sini ya di akhir. Oh enggak, nanti dimasukkan. Kepuncut. Nah, ini nanti dikalikan 40 kali 12 sama dengan ini. Terus harga jualnya itu per piecesnya 50 gram 2.000, 20.000 ya. Emang sedikit mahal soalnya kalau. Terus penerimaannya itu caranya seperti ini. Penerimaan itu P kali Q, apa price kali kuantitas atau harga dikalikan sama banyaknya produknya. Jumlah produksinya itu 480 berarti dikali 20.000 hasilnya 9.600.000 itu penerimaan yang akan didapatkan oleh perusahaan itu selama 1 tahun. Seperti itu. Terima kasih, Mak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.